Secara teknis, siapapun bisa menulis. Namun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membuat tulisan yang nyaman dibaca dan bisa dipahami oleh banyak orang. Seringkali, menulis adalah kegiatan yang membutuhkan kesendirian dan ketenangan. Itulah sebabnya banyak penulis hebat di dunia merupakan seorang introvert yang secara alami menikmati kesendirian. Karena alasan ini juga banyak introvert yang senang menggeluti profesi sebagai seorang penulis. Selain itu, masih ada banyak alasan lain kenapa introvert bisa menjadi penulis yang hebat. Apa sajakah itu? Berikut beberapa alasan introvert sangat cocok jadi penulis. Let's begin. Yang pertama, introvert adalah pengamat yang hebat. Seorang introvert umumnya lebih jeli dan cenderung mampu menilai dunia dengan lebih mendalam. Diamnya seorang introvert biasanya digunakan untuk mengamati sifat manusia dan keadaan sekitarnya daripada mereka yang sibuk berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan observasi ini sangat berguna saat mereka mulai menulis, sebab detail yang telah dikumpulkan dapat dimasukkan ke dalam tulisan dan membuatnya menjadi lebih menarik. Yang kedua, introvert senang bekerja sendiri. Menulis membutuhkan banyak waktu sendiri dan ketenangan untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena introvert pada dasarnya suka ketenangan dan kesendirian. Melakukan pekerjaan yang membutuhkan upaya sendirian tidak akan membuat mereka keberatan. Introvert sering mendapatkan ide terbaik saat mereka sendirian, yang merupakan hal baik bagi penulis. Lain halnya dengan ekstrovert, yang umumnya mendapatkan energi saat bersama dengan orang lain. Mereka mungkin kurang bisa fokus dan melakukan upaya terbaiknya saat sedang sendirian. Yang ketiga, introvert cenderung lebih banyak berpikir. Introvert distereotipkan sebagai orang yang banyak berpikir. Karena alasan ini, mereka membutuhkan waktu lebih lama dalam berbicara, bereaksi, dan mengambil sebuah keputusan. Salah satu alasannya adalah orang introvert memiliki lebih banyak materi abu-abu di bagian depan otak mereka. Artinya, mereka mencurahkan lebih banyak energi dan sumber daya untuk pemikiran abstrak. Sementara ekstrovert memiliki kecenderungan untuk fokus pada apa yang sedang terjadi. Meskipun mungkin tampak seperti kelemahan, tetapi ini juga bisa menjadi kekuatan. Ketika kamu menghabiskan banyak waktu untuk berpikir, ini akan menciptakan perspektif yang jauh lebih luas, yang sangat menarik jika dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Yang keempat, introvert lebih suka menulis pikiran mereka daripada membicarakannya. Introvert cenderung menyukai komunikasi tertulis. Dalam percakapan verbal, kita harus berpikir dan merespons dengan cepat. Bagi seorang introvert, ini membuat mereka sering tersesat dalam percakapan. Sebaliknya, dengan komunikasi tertulis, mereka memiliki waktu lebih panjang untuk menyusun ide-ide dengan serius agar dapat mengungkapkan isi kepalanya dengan jelas. Seringkali, introvert dianggap pendiam karena tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun kenyataannya, ada banyak hal yang ada di pikiran introvert yang menunggu untuk diungkapkan. Untungnya, menulis menjadi jalan bagi introvert untuk mengeluarkan semua ide mereka dengan baik. Karena alasan ini, kebanyakan introvert lebih senang melakukan komunikasi penting melalui pesan singkat atau email. Secara tidak langsung, ini mempertajam keahliannya sebagai seorang penulis. Yang kelima, introvert sangat ahli dalam hal introspeksi. Introvert memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Karena itu saat menulis cerita fiksi, seorang introvert mampu menggambarkan karakter dan menuangkan emosi dengan sangat baik. Dialog batin karakter dan motivasi pribadi seringkali mencerminkan aspek pengalaman penulis sendiri. Ini tidak hanya berlaku untuk tulisan fiksi. Penulis non-fiksi sering menggunakan pengalaman mereka untuk menginspirasi tulisan. Apapun jenis tulisannya, cara kerja batin sangat mempengaruhi kualitas tulisan yang dibuat. Semua ini tidak lantas membuat ekstrovert pasti menjadi penulis yang buruk. Hanya saja, banyak kecenderungan alami dalam diri seorang introvert yang sangat dibutuhkan dalam aktivitas menulis. Untuk kamu yang seorang introvert, ayo coba membuat tulisan yuk. Siapa tahu, kamu banyak bakat di bidang ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Tasya.